Tak terasa kita ada di hari pertama bulan Maret. Wow, tidak terasa ya. Semua kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kalau bertambah hari kita lalui, bulan, tahun, berarti semakin tua kita ya. Jangan takut tua ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan takut tua. Ya, karena semakin tua semakin berhikmat ya. Jangan semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya, tua-tua keladi ya, enggak boleh. Jadi harus semakin berhikmat. Nah, terlebih kita yang cinta firman Allah ya, cinta kebenaran. Kalau terus-menerus kita membaca, merenungkan firman Allah, firman itulah yang akan memberikan hikmat kepada kita. Itu sebabnya kita sangat merindukan firman itu. Pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 5, saya akan membaca ayat yang pertama. Bapak Ibu, ayat yang kedua kita baca secara bergantian. Waktu kita membaca, kita coba lihat ya, nikmati kebenaran-kebenaran yang ada ya. Perikopnya doa pada pagi hari ya, Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Bapak Ibu. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, bagi mereka mengkhususkan kerongkongan mereka seperti kebenaran, lidah mereka melayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang hidup padamu akan bersuka-cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau mengampuni mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Bersama-sama. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat menarik sekali. Ini doa dari hambanya Bapak Daud. Kita melihat bagaimana dia memiliki hubungan yang karib dengan Allah. Di pagi-pagi saat dia bangun, ya yang dia ingat adalah pertama Allah ya. Dari sini kita melihat pagi-pagi dia berdoa. Ya, jadi penting juga doa pagi ya. Berserah kepada Tuhan ya, sebelum melakukan segala sesuatu. Dan memang ada tantangan, ada pergumulan dalam hidupnya. Ya, ada masalah yang harus dihadapi, dan itu juga yang kita alami. Jadi yang pertama, teladan dari Daud ini yang kita harus ikuti adalah menyerahkan seluruh perkara kepada Tuhan, terutama pada pagi hari ya. Jadi pagi-pagi dia sudah berseru kepada Tuhan. Ya, di ayat 2, 3 dan 4 dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, indahkanlah keluh kesahku. Ya, dengarlah, perhatikanlah, simaklah, pedulilah kepada keluh kesahku.
Menarik ya. Jadi kalau kita punya masalah, kita bilang, Tuhan, lihat saya sedang bergumul, saya sedang punya masalah Tuhan. Tuhan, saya sedang sakit. Ya, saya sedang bergumul mengenai keuangan Tuhan. Saya sedang bergumul mengenai pekerjaan. Saya bergumul dengan kehidupan anak-anak saya, masa depan anak-anak kami Tuhan, dengan pelayanan kami banyak. Jadi coba pagi hari berteriak kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, perhatikan teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Jadi jelas kepada siapa kita berdoa. Nah, orang-orang yang tidak menyerahkan beban pergumulannya kepada Allah, ya, yang tidak berdoa kepada Allah, kemungkinan besar atau salah satu yang terjadi dalam hidup mereka adalah tidak mengenal siapa Allah. Ya, tidak mengenal siapa Allah. Perlu pengenalan kita terhadap Allah jelas. Ya, kalau kita tahu siapa Allah, yaitu Allah yang menolong kita, yang berkuasa. Ya, mengapa kita tidak membawa beban pergumulan kita kepada Dia? Ya, padahal kita tahu bahwa Dia sendiri berkata, mari datang kepadaku hai kamu yang berbeban berat, yang bergumul, yang punya masalah. Ya, datang kepada Tuhan. Nah, perlu kita datang kepada Tuhan, kenali Allah kita, Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Bapak Ibu, ya ingat kita berdoa kepada Allah. Allah yang mana? Nah, ya. Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita berseru kepada siapa haruslah tepat. Ya, haruslah tepat. Begini, kalau kita berseru kepada pribadi yang tidak tepat, itu adalah sia-sia. Misalnya begini, kita minta pertolongan kepada orang yang lemah, yang tidak bisa memberi pertolongan kepada kita. Untuk apa? Kita mengadukan persoalan kita kepada orang yang tidak punya kuasa. Untuk apa? Ya, tetapi kita harus tahu sasaran. Ya, orang kunci siapa? Misalnya kita punya persoalan ini, seperti di pengadilan. Nah, ada security, ada bidang ini, ada pimpinan, ada jaksa, ada hakim tertinggi misalnya. Nah, kepada siapa kita mengadukan perkara kita? Nah, apa kita mengadukan perkara kita kepada bidang-bidang yang tidak bisa buat apa-apa? Jangan langsung kepada hakimnya, hakim tertingginya saja. Wah, kalau kita ke situ berarti dia punya power untuk menolong kita, seperti itu. Jadi kenali Allah. Nah, bagaimana kita supaya mengenali Allah lebih lagi? Ada firman Allah kan? Ada kitab suci. Dan juga melalui pengalaman-pengalaman hidup. Kemarin kita sudah belajar, ternyata melalui persoalan hidup, pergumulan ini, kita semakin mengenal Allah. Ya, kita bisa melihat Allah, menikmati hadiratnya, menikmati kuasanya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kalau kita lihat konteks PL waktu doa ini luar biasa. Ya, kalau kita kan hanya datang doa duduk. Kalau di sana kan tidak. Menghadap Allah kan ada korban. Jadi pagi-pagi dia sudah harus sembelih. Ya, ada korban dulu ya. Bakaran, ada binatang yang dikorbankan. Kalau misalnya di sini apa ya? Harus sudah bawa dupa dulu gitu, harus bakar dupa, harus kalau di dalam PL juga kan gitu. Dupa yang harum, ya. Jadi bakar-bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi prinsipnya begini, waktu kita belum meminta kepada Tuhan, ya kita memuji Dia dulu, memuja Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, begitu. Ya, nggak bisa langsung Tuhan gini enggak, tapi sembah dulu Dia. Nah, korban persembahan kita yang menyenangkan hati Tuhan apa? Ya, doa-doa kita itu sendiri. Ya, penyembahan kita, pujian kita kepada Dia, karena memang Dia adalah Allah yang layak disembah. Ya, jadi perlu kita terus melakukan hal ini tiap-tiap pagi selagi kita hidup. Bapak Ibu, tiap-tiap pagi sebelum melakukan segala aktivitas kita,
naikkanlah syukur Anda kepada Tuhan, pujilah Dia, kemudian mintalah pertolongan kepadanya untuk menghadapi setiap tantangan hidup yang sedang kita alami. Amin. Yang di rumah ingat, doa tiap-tiap pagi ya, sebelum melakukan segala sesuatunya. Nah, yang berikut, yang kedua, ya, di sini kita melihat ada perbandingan antara orang fasik dan orang benar. Ya, di ayat 5 seterusnya itu ada orang fasik. Nah, orang fasik apakah diberkati Tuhan? Apa diindahkan oleh Tuhan? Tidak. Justru orang fasik, orang jahat, orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, ya ini akan dibinasakan. Ya, akan dihancurkan hidup mereka. Mungkin kita melihat secara dunia mereka yang lebih diberkati, tanda kutip ya, lebih happy, bahagia, wah, ya menikmati dunia ini, ya sepertinya nggak ada masalah dalam hidup mereka. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa akan dibinasakan mereka. Ya, siapa mereka? Orang fasik ini, pembual-pembual kefasikan, dan Tuhan tidak berkenan kepada orang fasik. Ayat 5 dikatakan, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ingat, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu dan seterusnya. Jadi orang-orang yang melakukan hal yang jahat, hidupnya ya ada di dalam dosa. Ya, ada orang yang asik di dalam dosa. Ya, dia betah di sana, menikmati betul. Kadang-kadang diingatkan di mereka, dinasehati, tidak mau tahu. Ya, mungkin pernah Bapak Ibu berjumpa dengan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, kemudian Bapak Ibu menasihati, ayo kita menyembah Tuhan, sudah tinggalkan perbuatan yang tidak baik itu. Malah dia mungkin balas ya, jangan urusin saya, urusin aja dirimu sendiri. Hidup saya kok emangnya apa? Ya mati sekali kok, ya mati udah selesai. Saya pernah ya juga pada posisi seperti itu. Ya sekali mati selesai, udah. Apa yang harus kita takutkan? Dan pernah juga berhadapan dengan orang yang kita ajak seperti itu, juga jawabannya seperti itu. Ya, mati udah selesai, udah nikmati aja sekarang. Udah, setelah itu kan mati, selesai. Berarti dia tidak tahu setelah kematian ini apa yang akan terjadi. Orang-orang yang tidak mengerti bahwa setelah kematian ada penghukuman bagi yang tidak bertobat itu, bagi orang fasik, ada neraka. Yang tidak mengerti hal itu, lihat hidupnya. Mereka memang tidak takut mati. Dia pikir kalau udah mati selesai. Maka ya tidak sedikit yang menyelesaikan masalahnya dengan cara bunuh diri. Dia pikir kalau dia udah mati, udah selesai masalahnya. Padahal itu akan menimbulkan masalah baru, masalah yang lebih berat, yaitu neraka tempatnya. Ya, tetapi kita lihat perbandingan dengan orang benar ini. Kita lihat ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Wow, luar biasa. Saudara dan saya adalah orang benar itu. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan yang di rumah, kalau ada 2-3 orang di situ, katakan engkau orang benar itu. Berarti apa? Kalau kita orang benar, ya, kalau kita orang benar, coba lihat, ya, ada sukacita dalam hidup kita. Amin. Karena kita berlindung kepada Tuhan, kita orang benar. Ada sukacita. Tapi kadang-kadang begini, Pak Pendeta, bagaimana saya sukacita? Keadaan ekonomi sekarang susah, uang sudah nggak ada, Pak Pendeta. Nah, apakah sukacita kita tergantung kepada keuangan kita? Bisa jadi ya. Tapi semestinya jangan. Sukacita kita harus tergantung hubungan kita dengan Allah. Amin.
Jadi Bapak Ibu, tidak ada uang pun tetap bisa senyum ya. Amin. Tapi saya melihat beda. Ada wajah orang berseri-seri kalau dompetnya tebal. Oh, baru-baru gajian itu, ada sukacita. Tapi kalau sudah sangat menipis, bahkan sudah nggak ada lagi, bisa cenderungnya adalah ngomel ya, stres, nggak ada sukacita. Nah, ini secara dunia, ini fakta. Tetapi kalau kita langsung berdoa ya, datang sama Tuhan, ya haleluya, ya kita cukupkan apa adanya lah. Makanan tidak harus selalu enak-enak ya, sederhana juga siap. Tetap kalau dinikmati dengan penuh ucapan syukur, ya itu tempe rasa daging ayam. Amin. Kalau ada di antara kita yang susah makan, ya hanya ada tempe atau tahu, itu mahal loh. Atau ikan asin pun, ya atau apapun, mungkin ini kita bilang nggak terlalu enak. Tapi coba sebelum Anda, Bapak Ibu, Saudara makan, bayangkan ada itu adalah daging ayam atau ayam bakar taliwang. Bayangkan itu, baru nikmati bisa masuk loh. Haleluya, ayam bakar taliwang. Atau apa, kapurung ya. Kapan kita kapurung? Kapurung atau bapiong atau babi guling ya. Pokoknya bayangkan yang enak-enak deh. Ya, jadi nikmati. Jadi sebenarnya ada sukacita di dalam hati kita karena ada hubungan karib dengan Allah. Beda, coba perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Kehidupan seseorang yang hidupnya jauh dari Tuhan seringkali susah bergembira kalau keadaan ekonomi udah sulit. Ya karena kadang-kadang memang tergantung keuangan. Kalau udah uang kita tebal sekali memang, ya kita jujur, wah rasanya nyaman, jalan juga oke, kemana ayo beli-beli ya, makan enak segala gitu ya. Tapi kalau sudah menipis keuangan, mulai agak sedikit pikiran kacau sedikit ya. Nah, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Perhatikan, selama-lamanya. Jadi bukan tergantung situasi sebenarnya sukacita kita, tapi tergantung hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Dikatakan karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Karena engkau, karena Tuhan, bukan karena faktor lingkungan kita. Saudara bisa saja saudara, keuangan saudara sangat mantap, luar biasa, tapi tidak jaminan saudara bersukacita. Ya, ada orang yang hidupnya sebenarnya mewah luar biasa, tapi pikirannya berkecamuk terus, tidak ada damai sejahtera. Ya, bahkan dia banyak keluarkan uang hanya untuk mendapatkan damai sejahtera, tetap saja tidak dapat. Nah, padahal damai sejahtera itu kita tidak bisa beli. Damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita karena ada hubungan karib dengan Dia. Ya, di ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi kita ini dipagari oleh anugerah Tuhan, dilindungi artinya ya. Kemanapun kita pergi, apapun situasi yang ada, percayalah kita sebagai orang-orang benar yang mengasihi Tuhan ya, dan Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia memagari kita, Dia melindungi kita, Dia tidak pernah lepaskan kita sedetik pun tidak. Dia tahu juga apa yang terjadi dalam hidup kita, dan terlebih adalah Dia akan turun tangan tepat pada waktunya. Amin. Dia turun tangan tepat pada waktunya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita melihat kebenaran firman. Mari kita ikuti teladan hambanya Raja Daud, mengutamakan Allah dalam hidupnya. Pagi-pagi dia berseru. Bapak Ibu, sebelum melakukan segala aktivitas pada pagi hari, tiap-tiap hari yang Tuhan beri kepada kita, utamakan Allah. Ya, berdoalah, berserulah kepada Tuhan, tinggikan namanya, ya, muliakan Dia, agungkan Dia. Ya, itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, kita lihat perbandingan antara orang fasik dan orang benar. Ya, jangan pernah kita tergoda hidup di dalam kefasikan atau diajak oleh orang-orang fasik untuk bergaul dengan mereka. Tetapi kita adalah orang-orang yang menyukai Taurat Tuhan ya, yang mau masuk dalam hadirat Tuhan, mengasihi Tuhan. Lakukan
ya hal yang benar, perbuatan yang benar dalam hidup ini. Memang secara manusia kita terbatas, tetapi penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan ingat ada Roh Allah, Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita.